Oke, selamat datang kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Apa kabar semuanya? Saya harapkan kita semua bisa bersama-sama mengikuti pembelajaran pada hari ini. Akan cukup singkat, padat, semoga kalian bisa mengerti. Yuk sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kami bisa belajar kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami supaya kami siap untuk bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Biarlah Tuhan terus berkenan untuk bisa berbicara kepada kami. Biar kami terus belajar sesuatu dan biarlah kebenaran terus mempraktikkan kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Mari kita semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Oke guys, pembelajaran hari ini adalah tentang Yohanes Pembaptis. Ya mungkin kita sama-sama sudah belajar juga, tapi kita nggak salah kalau kita mencoba belajar sesuatu yang lain. Ya belajar lagi tentang Yohanes Pembaptis yang pasti akan lebih asik lagi. Firman Tuhan yang akan kita kupas hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 57 sampai ke 66. Saya akan bacakan dengan cepat. Lukas 1, 57 sampai 66 bilang gini, kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apa anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Amin. Nah, teman-teman semua, seperti kita sama-sama tahu, kelahiran seseorang dalam keluarga selalu mendatangkan sukacita besar. Ya, kegembiraan yang luar biasa bagi sebuah keluarga kalau ada seorang baby dilahirkan. Ya, kalian semua pasti pengalaman, oke, dalam hal ini. Nah, tapi ini akan jadi satu sukacita yang jauh lebih besar lagi seandainya baby ini sudah dinantikan jauh-jauh hari. Ya, Zakaria dan Elizabeth itu udah lama banget gak bisa punya anak. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya mereka terus berusaha minta anak sama Tuhan. Tapi pada akhirnya, setelah sekian lama mereka menunggu, Tuhan menganugerahkan seorang anak kepadanya, seorang anak laki-laki. Ini jadi satu sukacita yang sangat-sangat luar biasa besar bagi keluarga ini. Ya, oke, luar biasa. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Di sini kita belajar yang pertama adalah Tuhan luar biasa. Tuhan punya rencana dahsyat dan sangat besar, melebihi kapasitasnya kita. Oke, melebihi apa yang bisa kita bayangkan dan pikirkan. Ya, bagaimana Tuhan, nanti kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, kedatangan Tuhan Yesus dipersiapkan oleh Tuhan dengan lahirnya Yohanes Pembaptis ini. Nah, ini yang kita pelajari, bagaimana proses lahirnya Yohanes Pembaptis. Ya, ada dua hal yang mau kita lihat. Ya, dua hal penting yang bisa kita renungkan dari kisah dari Lukas 1 ayat 57 sampai 66 ini, guys. Ya, yang pertama, sukacita besar yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth karena Tuhan sungguh dengarkan harapan mereka sekalian seorang anak ini. Sukacita ini tersebut menjadi sukacita dan kegembiraan bukan hanya bagi keluarga ini, tapi juga bagi para sanak saudaranya dan juga tetangga-tetangganya. Kenapa? Karena mereka tahu banget, mereka udah lama nggak bisa punya anak. Mungkin orang dunia bilang, mustahil Zakaria dan Elizabeth punya anak. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Lihat, Tuhan akan buat satu mujizat di tengah-tengah keluarga ini. Dan ternyata Tuhan anugerahkan seorang anak laki-laki. Ya, di tengah-tengah keluarga Zakaria dan Elizabeth ini. Ya, sungguh luar biasa. Makanya ketika Yohanes lahir,
di keluarga Zakaria dan Elizabeth ini. Ini jadi satu hal yang sangat luar biasa di tengah keluarga ini, tetangga-tetangga dan sanak saudara. Dan menjadi sukacita besar. Hal yang kedua, sukacita besar yang dialami oleh Zakaria dan Elizabeth ini bukan hanya mendatangkan sukacita besar dan kegembiraan saja, tapi ini juga menimbulkan perdebatan di antara keluarga mereka mengenai nama anak tersebut. Ya, nah dalam tradisi orang Yahudi pada masa itu, pada hari ke-8 ketika seorang anak laki-laki dilahirkan, anak tersebut akan disunat dan secara resmi akan diberi nama. Ya, nah Lukas itu melukiskan di sini ketika sanak saudaranya Zakaria Elizabeth nanya kepada Elizabeth, nama anak ini apa? Elizabeth bilang, Yohanes. Anak ini akan saya beri nama Yohanes, sama seperti yang disampaikan oleh malaikat Tuhan sebelumnya. Tetangga dan sanak saudaranya bingung. Mereka nantang, kenapa jadi Yohanes? Karena menurut adat mereka, nama seorang anak yang lahir itu harus diambil dari nama keluarga sekitar. Mereka berharap namanya akan sama dengan nama ayahnya, yaitu Zakaria. Tapi ternyata Elizabeth bilang, bukan, anak ini akan namanya Yohanes. Makanya sanak saudaranya tanya sama Zakaria. Ya, sama ayah tanya. Saat itu Zakaria, kita sama-sama tahu ceritanya, saat itu Zakaria dibuat bisu. Jadi Zakaria nggak bisa bicara. Ketika ditanya siapa nama anaknya, Zakaria minta bahwa dia pengen nulis. Karena di bisu dia harus tulis namanya. Dan dia tulis anak ini namanya nanti Yohanes. Nah, gitu ya, Yohanes. Keluarganya tambah bingung, kok kompak ini Elizabeth dan Zakaria ya, kompak. Makanya sanak saudara ini akhirnya ngalah, tapi mereka juga bertanya-tanya, mau jadi apa anak ini? Gitu ya, mau jadi apa anak? Nah, kelahiran Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kita sama-sama lihat tahu hal ini. Ya, kelahiran Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Yang mau kita renungkan gini, guys. Yohanes Pembaptis, Tuhan siapkan lahir ke dunia untuk mempersiapkan kedatangan Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Secara ajaib banyak hal terjadi, banyak pertentangan terjadi. Tapi anak lahir, persiapkan kedatangan Tuhan. Jadi, ketika Yesus Pembaptis datang ke dunia dilahirkan dengan satu rencana besar. Apakah kalian sadar bahwa kalian dan saya datang ke dunia pun bukan kebetulan, tapi ini adalah sebuah rancangan besarnya Allah bahwa kita sama-sama dilahirkan ke dunia ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Guys, kita perlu sadar bahwa kita lahir ke dunia dengan satu rencana besar bagi Allah, yaitu mempersiapkan jalan untuk kedatangannya dua kali menyelamatkan seluruh umat manusia. Yang jadi masalah saat ini adalah apakah kita siap untuk menjadi orang yang benar-benar masuk dalam rancangannya Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya datang kedua kali. Ini jadi satu pertanyaan besar buat kita, menjadi sebuah renungan besar. Ketika kita bilang, ya Tuhan, saya mau. Guys, ketika kita bilang ya, itu artinya kita telah siap untuk menerima setiap tantangan yang ada. Persoalan besar boleh datang kepada kita. Tantangan besar boleh datang kepada kita. Tapi kita sudah tahu bahwa kemenangan sudah kita raih bersama Tuhan. Amin. Karena Yesus sudah datang ke dunia. Dia sudah mati, sudah mempersiapkan tempat bagi kita. Dan dia akan datang kembali kedua kalinya dengan penuh kemenangan untuk kita semua. Maka dari itu bersiap-siaplah dalam setiap peperangan, dalam setiap tantangan yang ada, guys. Saya harapkan kita semua bisa ambil satu keputusan besar saat ini, yaitu Tuhan, saya mau mempersiapkan jalan Tuhan. Yuk, teman-teman semua, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur
Karena Tuhan sudah izinkan kami lahir ke dunia. Kami tahu bahwa kelahiran kami ke dunia ini bukan tanpa alasan, bukan terjadi begitu saja, tetapi lahirnya kami ke dunia sehingga kami ada pada saat ini karena ada rancangan besar Tuhan dalam kehidupan kami. Ada rencana besar Tuhan yang mau digenapi dalam kehidupan kami. Dan saat ini mau dengan berani ambil satu keputusan dari Bapak. Kami siap untuk jadi orang-orang yang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Maka hidup kami jadi berkat. Biar banyak orang yang belum mengenal Kau boleh merasakan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Biar banyak orang yang belum kenal Kau boleh sungguh nyata melihat kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan dari kami anak-anak-Mu, Bapa. Maka hidup kami untuk siap melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tantangan demi tantangan baru datang, tapi kemenangan sudah ada di tangan kami karena Tuhan yang menyertai. Beri kami semua anak-anak kekuatan. Karena kami tahu tantangan di depan kami bukan tantangan yang ecek-ecek, bukan tantangan yang biasa-biasa, yang kaleng-kaleng Tuhan, tapi semua tantangan yang sungguh luar biasa besar. Maka dari itu, kami butuh kekuatan dari pimpinan dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapak, Bapak hidup kami jadi berkat. Berkati kami berdua bagi orang-orang yang belum kenal Kau, sehingga mereka boleh merasakan kasih Kristus yang bertumbuh lewat tangan kami. Sekali kami mengucap syukur atas setiap kesempatan yang boleh Tuhan berikan kami untuk belajar satu step lebih maju dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa ucap syukur. Mari kita semua, dimanapun kita berada, sama-sama katakan. Amin. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Anda orang-orang luar biasa. Yuk, siap dipakai Tuhan. Yesus orang berkat. Izinkan orang-orang merasakan kasih Kristus dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.